wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan setelah sholat Jumat dan khutbah Jumat tadi. Kita lanjut kajian sebentar yang judulnya apa ini tadi? Memanipulasi data, kemaslahatan. Bolehkah manipulasi data? Saya sampai cari di KBBI. Manipulasi itu kegelapan, penyelewengan. Berarti yang namanya manipulasi itu adalah keburukan, penyelewengan, kegelapan, kedustaan. Dalam tajuk tadi manipulasi data, berarti dia menyelewengkan data, memalsukan data. Ingat hukum asal memalsukan, kedustaan, kebohongan, haram. Ya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari berdusta, karena dusta itu membawa kepada sifat durjana, dan sifat durjana membawa kepada neraka. Jadi orang yang biasa dusta, orang yang berdusta akan mengantarkan dia kepada perbuatan dosa lainnya, dan dengan hal tersebut akan mengantarkan dia kepada neraka. Kedustaan nggak syak, nggak ragu lagi akan keharamannya. Kedustaan itu boleh dalam beberapa hal, dan manipulasi data juga ada. Dalam peperangan itu boleh dusta. Dalam mendamaikan seseorang itu boleh kita dusta. Si fulan, si alan, si A, si B sedang bertikai, kita katakan kepada si A dapat salam dari si B, kita katakan kepada si B dapat salam daripada si A. Padahal keduanya nggak saling kirim salam, kita katakan. Itu boleh. Dan satu lagi kedustaan seorang suami ya kepada istrinya untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. 3 ini aja, selain dari itu nggak boleh. Ini yang wajib dipahami mengenai manipulasi data demi kemaslahatan. Berikutnya, selesai pembahasan tentang manipulasi yang dia adalah kedustaan, haram. Kemudian demi kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Kalau dia dusta dalam manipulasi data tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang dilaporkan, dan ada pihak yang dirugikan, maka dosanya bertambah. Selain dusta, dosanya bertambah juga, yaitu menzalimi orang lain. Kalau tidak ada yang dirugikan dari manipulasi data, maka dosanya hanya dusta. Hanyanya ini bukan hanya kecil, dusta itu dosa besar. Dan tanda munafik, Nabi kan katakan orang munafik itu idza haddatsa kadzaba, apabila dia bicara dia dusta. Dia dusta, ini tanda munafik. Ya. Jadi kalau tidak ada yang dirugikan dari manipulasi data, maka itu dosa, cukup sudah dosa besar. Kalau ada yang dirugikan dari manipulasi data, orang lain, perusahaan, pihak lain, teman, segala macam, customer, berarti dia telah menambah dosa lagi yang lebih besar. Ya, yaitu dinambah dosa lagi, hak orang lain yang akan nanti dia bayar di akhirat. Kalau dia tidak lunasi di dunia, di akhirat dia bayar dengan pahala atau transfer dosa orang yang dia dolimi diberikan kepada dia. Manipulasi data demi kemaslahatan. Maslahat siapa? Maslahat dia atau orang lain? Dan apakah ada yang dirugikan dari manipulasi data tersebut? Ya,
Bukan itu terpaksa. Terpaksa itu dalam hal apa? Disebutkan dalam berbagai kaidah fikih, ya. Kita terkadang boleh ada kaidah irtikab akhaf mudararain. Kita mengerjakan dua mudarat, dua mafsadat, dua kerusakan, mengerjakan itu salah satu dari dua mudarat, dari dua kerusakan salah satunya. Dengan kita mengerjakan mudarat yang paling ringan, kalau memang tidak bisa dihindari, Semisal, ya, ada bangkai anjing, ada bangkai kambing. Hukum bangkai keduanya haram. Kalau kita nggak makan, kita kelaparan. Yang mana kita makan? Ini bangkai anjing, ini bangkai kambing. Duanya haram bangkai, tetapi ini kambing, ini anjing. Maka kita makan yang bangkai. Ini kalau memang terpaksa. Kalau tidak kita makan, mati kita. Makanya orang yang memanipulasi data, dengan dia melakukan manipulasi data terpaksa benar. Memang kalau nggak dimanipulasi kenapa? Apakah akan timbul kematian? Ya. Maka seorang mukmin dia bekerja bukan sekedar untung rugi. Namun seorang mukmin bekerja di sini dia perhatikan hal-hal yang diharamkan, dihalalkan, jangan dia tampilkan. Apakah mukmin yang sebagai pekerja atau mukmin sebagai pimpinan? Jangan dia zalimi karyawannya, dia gaji sesuai ketentuan. Jangan dia melebihi pekerjaan, melebihi job desk-nya. Dan karyawan yang bekerja dia amanah. Karena waktu yang telah disepakati jam kerjanya itu telah dibayar. Maka jangan digunakan waktu tersebut untuk yang lain. Ya. Barakallahu. Maka dari sini, ya, kita harus di sini memegang prinsip yaitu prinsip norma-norma Islam. Ya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan dengan memanipulasi data ini demi kemaslahatan. Maslahat siapa? Maslahat dia. Maslahat siapa? Ya, demi menghindari mudarat. Mudaratnya apa? Apakah dia akan mati dengan tidak memanipulasi data? Dan ketika manipulasi tersebut pun keadaan terpaksa pun dia nggak boleh merugikan hak orang lain. Apalagi kalau ada orang lain yang dirugikan dari manipulasi data tersebut, dosanya apa? Ya, barakallahu fikum. Baik, mungkin itu aja prolognya, kita luaskan ke masalah mungkin dengan soal jawab. Ya, silakan. Bagi yang mau bertanya. Ya. Manajer. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini judulnya dan isinya menarik ya Pak Ustaz. Itulah menurut Pak Ustaz. Mungkin lebih diproses lagi ya Pak Ustaz terkait dengan manipulasi data untuk pemasaran. Jadi apakah memang dalam hal itu diperbolehkan atau memang dimaafkan jika manipulasi data tersebut memang diperuntukkan untuk kemaslahatan? Contoh, ini contoh aja Pak Ustaz, teman-teman ya, bukan beneran ini. Misalkan ada suatu perusahaan Pak Ustaz, itu perusahaan sudah perusahaan terbuka yang sudah masuk ke perusahaan, di mana kejadian kemarin pada waktu mungkin tempatnya COVID atau perang Israel Palestina itu kan kondisi banyak goyah, di mana banyak perusahaan itu ibaratnya terjun bebas. Dari kata-kata dengan hal tersebut itu di mana perusahaan terbuka itu sangat mengharapkan modal kerja itu dari investor. Investor itu melihat dari hasil buku tahunan. Nah, pilihannya adalah seandainya hasil buku tahunan itu dibuat apa adanya,
di mana kondisinya tidak baik-baik saja, itu akan mengakibatkan mungkin investornya akan menarik diri atau mundur, yang akhirnya tidak bisa mendapatkan orang kerja yang akan berefek kepada karyawan. Tapi sebaliknya, kalau dia memanipulasi datanya menjadi hal yang baik, kemungkinan dia akan mendapatkan modal kerja dari investor. Tetapi sebaliknya, tanda kutip adalah manipulasi datanya. Itu kurang lebih seperti apa Pak Ustaz? Mungkin itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi telah diterangkan kalau dengan manipulasi tersebut investor menjadi dirugikan. Setelah dia tanam modal, ternyata usahanya nggak jalan. Ya, maka dosanya apa? Dia mendolimi, membohongi orang lain. Ya, dia membohongi orang lain. Jadi kalau dimanipulasi, nggak ada yang dirugikan. Cuma ya bikin itu aja dan udah selesai. Ya sekedar laporan ini aja. Itu udah dosa. Karena dosa bohong. Kalau dia dengan manipulasi tersebut ya, ada pihak lain yang dirugikan, dosanya tambah lagi. Jadi yang pertama saja anggaplah investor kalau ini dia untung, kita jalan, kita bisa prediksi ini berjalan, tetap itu dosa. Ya, oh nanti karyawan segala macam, ya perhatikan ya. Dosa tetaplah dosa. Kapan sih kita melakukan hal yang diharapkan itu menjadi ringan? Kalau tadi taruhannya itu taruhan nyawa, taruhan agama, ya bukan karena nanti karyawannya bisa dirumahkan, bukan karena itu. Ya, kaidah-kaidah agama ini menyelamatkan diri kita ini, agama kita, nyawa kita. Ya, nah ini baru dua hal ini yang utama dari 5. Ya, daruratul khams. Ini 5 yang utama, 2 yang utama. Kalau bukan dari itu ini, ya semisal ya kita dipaksa untuk mengaku, kalau tidak mengaku dibunuh. Ya udah, terpaksa kita. Ya, jangankan untuk itu, dipaksa untuk sujud atau untuk mencela Nabi. Kekufuran murtad. Kalau nggak dibunuh, ya sudah. Ya, nah ini namanya nanti dalam pembahasan ikrah terpaksa. Itu terpaksa itu ada 2 bentuk. Ada ikrah tam, ada ikrah naqis. Terpaksa yang sempurna, terpaksa yang kurang sempurna. Yang sempurna itu apa? Kalau kita tidak turuti tuntutan, menyebabkan kita akan mati. Menyebabkan anggota tubuh kita cacat kalau tidak mati. Permanen cacat. Maka itu baru boleh kita turuti. Dan sepertinya tadi itu tidak terpenuhi. Ya, ahsan itu yang terbaik, yang paling baik, dan tidak ada yang ini, dan tidak ada yang terbaik dari ini adalah kita tidak berdusta di situ. Ya, tidak berdusta. Bisa dipahami Pak ya? Nah, ada yang lain silakan. Ya. Kita kan sebagai orang Islam ya, Ya. kita kan menunaikan zakat, dan zakat harta kita. Tapi kan kita kan hidup di negara, kita kan mewajibkan kita membayar pajak ya Ustaz. Dan setiap tahun itu target pajak itu selalu meningkat, bukan berkurang. Karena itu salah satu sumber pendapatan negara. Nah, di samping sisi lain juga kita kan selalu ini kan misalnya kita selalu ditekan asuransi lah, misalnya perpanjangan SIM sekarang harus wajib punya asuransi seperti itu. Padahal kita nggak mau nih, tapi diharuskan seperti itu Ustaz. Nah, pertanyaan saya gini Ustaz, kita kan sudah berzakat ya Ustaz. Nah, sedangkan kita merasa ya kita sudah bayar potongan seperti itu. Nah, kita ditekan lagi dari sisi pajak. Nah, sedangkan menurut kita tuh dizolimi lah seperti itu Ustaz. Nah, apa hukumnya ketika kita melaporkan SPT tahunan itu untuk membayar pajak Ustaz?
kita tidak melaporkan data sebenarnya. Karena itu kan karena sebelumnya saya bilang kan boleh berbuat dalam 3 hal yang satu, mendamaikan, kemudian untuk menyenangkan istri sama perang. Nah, sedangkan ini kan tidak berkaitan dengan itu gimana Ustaz? Ya, nggak boleh juga. Pajak itu bukan zakat, bukan jizyah. Pajak itu adalah pungutan dari penguasa. Di masa Umar bin Khattab diberatkan pajak karena memang demi kemaslahatan untuk kaum muslimin. Kalau pajak-pajak yang ada sekarang bukan kemaslahatan kaum muslimin, tapi demi kemaslahatan para oligarki. Tapi kita dipaksa bayar. Ya, kalau dipaksa bayar ya nggak bisa kemana-mana ya bayar. Ya. Oh itu dari benar mau kita malu kalau diambil harta. Udah, tapi kita nggak ikhlas. Ya nanti aja dituntut di akhirat. Memangnya ada yang bayar pajak ikhlas? Hah? Ada yang bayar pajak ikhlas? Nggak ada. Nggak ada yang bayar pajak ikhlas. Ya, baik. Terus bayar pajak ada nggak dari bayar pajak dapat pahala? Sedekah ini dapat pahala, zakat dapat pahala. Terus gimana tuh? Ya udah nanti permasalahannya di akhirat. Memangnya nanti bakal bebas tuh di akhirat? Enggak kan? Nah, terus kemudian kita dipaksa asuransi asuransi pajak yang kita memang harus di situ bayar, ya apa-apa. Pajak kendaraan, STNK, pajak apa semua ada pajaknya. Hatta untuk makan di restoran, ya harganya untuk traktir orang harganya 2 juta, tiba-tiba muncul pajak 10% yang sekarang naik jadi 12%. Loh, kok jadi 2.230.000, 200.000 apa lagi? Pajak. Apalagi para perusahaan yang penghasilannya lebih dari 500 juta, berapa puluh persen? 35%. Betul-betul company itu, company aja mungkin juga segitu. Ya, nah sekarang antum gak mau bayar pajak, dosa gak bayar pajak, gak ada dalilnya dosa. Gak bayar pajak itu gak ada dalilnya dosa. Gak ada. Ya. Justru yang ada dalilnya pemungut pajak itu baik menghul jannah. Gak bisa masuk surga pemungut pajak. Ya. Baik, sekarang saya dipaksa. Ya udah dipaksa. Saya palsuin boleh enggak? Nah, jangan. Ya. Jangan balas dosa dengan dosa lagi. Kalau memang bayar segitu ya kasih. Kurang kamu ini, ternyata ini mana datanya? Oh iya saya kurang, yuk. Kan nanti akhirnya di akhirat. Ya, jangan kita biasakan pulang. Panggil konsultan pajak. Konsultan pajak itu terjadi kan? Atau ditawarin dua. Mau real pajaknya atau yang? Karena pajak itu juga banyak tikus-tikusnya. Ya, dulu ada tersangka yang sudah masyhur, siapa namanya? Gayus Tambunan. Itu ya orang dalam perpajakan yang dia menghandle ya manipulasi data pajak perusahaan-perusahaan besar yang pajaknya puluhan miliar per tahun menjadi sekian miliar yang masuk ke kas-kas pribadi mereka, petinggi-petinggi. Si Gayus ini ya tumbalnya orang di pemainnya kan yang ngelakon, ya, bos-bosnya ya sama. Ya. Jadi jangan seperti itu, tidak dianjurkan. Udah saya manipulasi aja. Tidak. Ya, jangan balas dosa dengan dosa. Begitu. Kalau memang antum kamu bayar pajak dan antum merasa oh selama ini baik-baik aja, silakan aja. Ya. Tetapi kehidupan kita ini sekarang ini sudah tersistem untuk kita tidak bisa lepas dari situ. Ya, contoh STNK. Antum nggak mau bayar pajak,
Ya udah, berarti konsekuensinya main motornya itu di lingkungan yang tidak ada pemeriksaan STNK. Ya udah di komplek, di kampung itu aja. Keluar jalan raya sedikit, nah panggil sedikit ya. Lebar. Walaupun nanti akhirnya kan menyebabkan ini saja, menyebabkan pendapatan kita ini justru malah minus. Dengan bayar pajak. Iya. Ya udah, tuntut tadi akhirat. Tuntut tadi akhirat. Sekarang seperti itu, Ustaz. Walaupun seperti itu. Iya, tuntut aja. Kalau memang antum nggak mau bayar, silakan. Tadi kan saya bilang itu. Misalnya kan gini, saya penghasilan 4 juta misalnya. Dengan segala asuransi, berapa pajak, malah saya minus 4,5 juta. Walaupun seperti itu, saya tidak boleh manipulasi, Ustaz. Jangan manipulasi. Walaupun seperti itu. Kalau antum nggak mau bayar, kamu bayar aja. Tadi gini, Ustaz, kalau kita nggak mau bayar kan, kalau pajak itu kan hukumannya penjara, Ustaz. Seperti itu. Ya udah, antum bayar aja. Jangan manipulasi. Ya, itu yang tadi saya sebut yang pajak-pajak STNK yang kan ada konsekuensi penjara. Iya, itu Ustaz. Walaupun kita bayar ya, sedangkan kita minus, berarti kan kita harus ngutang lagi Ustaz untuk membayar pajak. Seperti itu. Kok bisa orang minus di palang pajak? Itu gimana itu pemerintahnya? Ya kan misalnya gini Ustaz ya, kita kan penghasilannya sekian misalnya. Selama ini kan kita kan ada tuh kalau pajak kita kan misalnya kan PKP selama PTKP ya Ustaz. Sebelumnya kita masih PTKP ya, tapi kita punya aset misalnya. Kita punya aset, kita nabung gitu, nabung kan punya aset Ustaz. Ketika kita laporan kan kita ada penambahan aset. Itu penambahan aset itu dihitung sebagai kok kamu bisa nambah aset. Nah itu kena pajaknya gitu Ustaz. Ya, intinya antum gak bisa meminta syariat untuk jadi bolehin deh manipulasi data di pajak, itu gak bisa. Gak ada. Harus walaupun sampai kita rugi sekalipun, iya. harus kita bayar. Ya, kalau memang mampu bayar, bayar. Kalau nggak mampu, nggak usah bayar. Ya, tadi saya bilang ya, secara syar'i, nggak bayar pajak itu nggak dosa. Gak ada dalilnya. Paham sini ya? Tadi kalau ikut aturan positif, undang-undang positif, tadi konsekuensinya ada. Jangan kaitkan undang-undang positif dengan undang-undang syar'i. Paham sini ya? Kalau gini Ustaz, saya kan bukan bayar. Saya di penjara. Dan penjara. Apa hukumnya saya terhadap anak saya? Kan saya jadi tidak menafkahi mereka. Dan saya di penjara. Terus syariat salah gitu? Enggak, saya menanya kepada Ustaz gimana. Saya nggak bilang syariat itu salah. Saya menanya kepada Ustaz gimana. Apakah sudah terjadi seperti itu? Ini kan pertanyaan kamu. Sebaiknya dihindari yang tidak terjadi seperti itu, kecuali yang bakal terjadi. Nanti itu akan membuka lebaran-lebaran setan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Jadi buka. Nanti kalau tersayang di penjara, kan sudah terjadi. Apakah bakal terjadi? Ya, bakal terjadi. Ya kita nggak tahu Ustaz, tapi kan ini kan dulu kan sebelum apa ya pajak itu ada namanya, dulu itu sebelum baru-baru 2 tahun 3 tahun itu setelah COVID itu ada namanya memanfaatkan harta lah gitu Ustaz. Walaupun ini kasus bukan saya Ustaz ya. Misalnya misalkan ternyata UKM ada, ternyata langsung kena tuh. Salah satunya ada beberapa teman saya misalnya, ternyata dia nggak punya uang nih Ustaz, nggak punya uang. Sedang saya kan kalau mau dibuka kasus banyak banget. Nah, teman antum, saudara saya banyak banget kayak begitu. Kaedah, paham ya? Intinya kalau antum manipulasi, jangan anggap itu halal. Paham ya? Jangan anggap itu. Jangan cari pembenaran. Dalil cuma 3 di situ. Jangan cari pembenaran. Nanti kalau yang mana nanti kejadian, baru nanti ada kasus baru lagi, ada kaedah lain lagi. Ini kaedah hukumnya tadi. Kalau dibuka kasus teman saya banyak semuanya. Saya juga punya teman terkait pajak ini semua ada. Ya. Kalau haram tetap, saya tetap merasa haram misalnya. Kalau
Ini kan ini yang saya belajar Ustaz. Misalnya kan walaupun kita dalam keadaan kalau ini saya salah bisa dia Ustaz. Kalau kita keadaan terpaksa, saya tadi Ustaz bilang kita harus memakai bangkai atau memakan bangkai atau babi, tapi kan hukumnya tetap haram. Tapi kita memakan walaupun haram itu kan tidak berdosa ya Ustaz. Seperti itu Ustaz. Paham sini ya? Kita ini lagi kelaparan. Kalau nggak makan mati. Ya. Ada bangkai anjing, ada bangkai kambing. Pilih mana? Yang paling ringan mudorotnya. Ini bangkai sapi kambing. Ini bangkai plus najis, dari asalnya najis. Keduanya najis. Gitu. Paham sini ya? Kapan kita mau makan kambing itu dan bangkai kambing itu? Kalau nggak kita makan mati. Ya, bukan diberi pilihan lagi ke apa-apa. Ini ada bangkai kambing, ada bangkai anjing. Pilih mana? Nggak boleh dua-duanya. Masih bisa air putih, hidup kok. Masih bisa makan korma, makan beras, makan nasi busuk. Masih bisa yang lain. Jangan tiba-tiba dihadapkan lagi ke kondisi kalau nggak makan mati, tiba-tiba dihadapkan. Itu haram. Saya nggak bilang gitu, maksudnya kondisinya seperti itu sama. Kalau kita nggak makan mati, itu tidak berubah hukum. Babi itu misalnya babi atau kambing lah, bangkai kambing itu menjadi halal kan? Nah, perhatikan. Ya, para ulama mengatakan kalau kita kelaparan, terus ada pilihan cuma satu lah, babi lah, babi bangkai lagi. Babi mau disembelih pun pakai nama Allah tetap haram. Bangkai lagi. Kita wajib makan. Kalau nggak makan mati. Maka menjaga nyawa lebih diutamakan. Menjaga nyawa. Menjaga nyawa ya, perhatikan ya, bukan menjaga nanti saya kehilangan pekerjaan, enggak kayak gitu. Menjaga nyawa. Ya. Kalau kita nggak makan mati. Nah, maka salah seorang ulama salaf namanya Al-Masruq mengatakan kalau dia tidak makan itu babi maka dia dosa. Paham gak sih? Jadi bukan lagi merubah babinya jadi bukan cuma jadi halal, kalau nggak makan dosa. Dan ini bukan menjadikan babinya halal, tapi dia terpaksa. Terpaksanya ini yang menyebabkan dia tidak dosa. Jadi babinya itu tetap haram kan? Haram, tapi dia jadi tidak dosa. Tapi tidak berdosa. Iya, bahkan kalau dia nggak makan dosa dia karena mati, nyawanya hilang. Nah, ini daruratul haus. Ada 5 darurat, ada ketentuan darurat yang mesti diselamatkan. Nyawa. Kalau nggak begitu mati. Dan jangan darurat ini dibawa ke semua kasus. Ya, kerja di pabrik bir. Kalau saya nggak kerja di pabrik bir, anak istri saya gimana? Nah ini balik lagi tadi Ustaz. Banyak tadi Ustaz. Manipulasi tadi tetap ini Ustaz, tetap haram. Iya. Tetap haram. Tapi tadi misalnya saya nggak membayar sih. Akhirnya saya dimasukin penjara, anak istri saya terlantar. Itu loh Ustaz maksudnya. Iya. Itu seperti apa? Apakah kalau dengan kita manipulasi biar kita nggak masuk penjara, biar kita bisa menafkahi anak istri kita tidak terlantar, itu apa namanya tidak berdosa, tapi manipulasinya tetap ini ya, tetap haram, tapi tadi hukumnya seperti kita. Iya, tapi jangan dibahas sesuatu yang kemungkinan jauh terjadi. Ya, apakah iya besok atau manipulasi atau di penjara? Iya, begitu. Enggak, ini saya nanya seandainya. Nah, itu para ulama itu di buku-buku fikih itu menghindari itu. Ya, jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang seandainya apa perlu ditanya seandainya. Yang real aja. Itu. Jangan kita bahas kalau saya ntar gini kan terjadi. Ya, tidak gitu. Yang dibiasakan. Nanti terbuka pintu-pintu yang lain. Ya, tidak ada. Antum tanya ini ke siapapun, tidak akan ada yang menjawab. Kalau saya, padahal antum tidak tahu di sini pikiran. Kecuali antum lagi begini nih di ujung tanduk. Antum tidak lagi di ujung tanduk. Teman saya. Hah? Teman antum? Ya, dia kenapa? Bicara. Enggak seperti tadi kasusnya. Jadi kan
ada apa ya namanya, pengungkapan harta kan. Kan kemarin itu 2022 atau 2022. Ya, langsung aja dia. Nah, kalau dia nggak mengungkapin, kena periksa tarifnya lebih 2 kali lipat Ustaz. Gitu. Kenapa? Resikonya kalau ditarik 2 kali lipat. Ya lebih besar lagi Ustaz. Ya, terus? Sedangkan dia, misalnya kan dia nih dulunya mungkin kerja. Ya, terus kalau dia misalkan lebih besar lagi, dengan diambil lebih besar lagi menyebabkan dia mati apa enggak? Ya tadi Ustaz, dia nggak ada mampu bayar itu. Nggak mampu bayar, nggak mampu bayar itu dalam artian memang dia nggak mampu sama sekali. Sama sekali. Ustaz. Ya udah, peperkan aja ke mereka. Kalau mereka memenjarakan atau apa, mereka boleh. Ya, terus. Jadi walaupun ada sekarang ya, saya tetap manipulasi itu haram. Ya. Cuman tetap haram. Dan ini ya, perhatikan ya, tetap haram. Jangan dianggap jadi boleh, gitu. Makanya irtikab akhafu darara itu juga sekarang ada terangkan. Ketika tadi mau mati dihadapkan bangkai, ya, dihadapkan bangkai. Nah sekarang dianalogikan nggak bisa dipenjara, bisa dipenjara, ya. Kalau nggak ini dipenjara, ya apa namanya? Ini sudah terjadi nggak kasus kayak antum tadi bilang seandainya itu, nggak ada yang menjawab kayak gitu, ya. Itu di kitab-kitab para ulama, semisal ya riba dan yang lainnya membenci, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seandainya kalau saya begini, nggak ada yang menjawab. Kalau yang menjawab itu orang-orang nekat aja, orang-orang nekat ya, yang mau jawab itu nggak ada yang menjawab. Kita tidak boleh mengumumkan kasus yang belum terjadi supaya nanti gimana nanti begini itu dijauhi. Nah sekarang yang diungkapkan tadi itu teman antumnya bukan seandainya itu ya. Memang udah seperti itu ya, ya, dia udah seperti itu, ya. Gimana ini? Dia mudarat, mana mudarat yang besar? Tetap seraya dia meyakini itu haram. Dia lakukan mudarat yang teringat tapi haram juga. Habis ya, paham ya? Tapi tetap meyakini nggak ada pelegalan jadi halal tuh, nggak ada, nggak ada. Ya, dan siapapun yang dijejali pertanyaan ini nggak boleh terjebak dengan narasi itu sehingga jadi halal kabur. Tapi tadi kami ya bahwa itu tetap haram, tapi dia pilih aja. Benar nggak dia dengan ini dia bisa dipenjara? Padahal dia terzolimi sekali dengan dia dipenjara konsekuensinya ya bla bla segala macam, terlantar anak istri ya. Anak istri cuma terlantar, tapi tetap dipahami gak anak istri dapat rezeki. Dapat kan sudah dijamin rezekinya ya. Tapi akan ada pengurangan hak-hak gitu ya. Nah, ini dengan melakukan manipulasi pajak. Pilih aja itu. Coba yang paling ringan itu yang mana di antara dua mudarat itu. Apakah dengan manipulasi? Kalau ketahuan nanti malah lebih parah lagi. Ada kemungkinan ketahuan? Hah? Siapa yang sering terlibat dalam hal ini? Kalau ketahuan itu lebih parah lagi kan? Ya kalau bicara kalau ya lebih parah Ustaz. Gayus udah ketahuan kan? Kalau bicara kalau ya lebih parah. Itu gayus tabungan kan kasusnya kan? Sudah terbukti. Akhirnya perusahaan itu didenda berkali lipat. Perusahaan itu salah satunya Bakri. Saya ikutin kasusnya waktu itu. Bakri dulu, ya, cuma karena mereka memang orang kaya, ratusan miliar mereka mampu. Kemudian Ustaz, kalau seandainya kita dalam kondisi ini bebas di luar konteks pajak maupun apa, kondisi tadi seperti saya bilang dua-duanya ini menurut hal kita harus pilih salah satu yang digunakan. Dan menurut kondisi ini gimana? Saya nggak tahu lah, misalnya kondisi apa saja. Jangan seperti itu, gini. Kondisi tadi lah. Pilih pacaran atau zina? Jauh dua-duanya. Ya, yang kondisi tadi lah. Kondisi tadi. Katakan ada model ringan sama yang berat-berat. Kan itu kan sama-sama dosa nih.
Ya. Nah, apakah dengan kita memilih yang ringan ini nih Jadi halal, jadi dosa. saya tetap haram. Oh iya, itu bagus. Nggak berubah itu menjadi halal. Maksudnya saya berhubungan dengan dosanya, apakah dimaafkan atau tetap berdosa gitu? Masalah dimaafkan itu hubungan kita dengan Allah. Jadi tetap hukumnya dosa gitu. Iya. Masalah jadi dimaafkan itu hak prerogatif Allah. Paham sini ya? Itu bukan hubungan kita lagi. Tapi lihat kondisinya, jangan sekedar pilih pacaran atau zina, pacaran aja nih, gak bisa. Ya, pilih pacaran atau zina, pilih judi online atau taruhan bola, gak bisa. Ya, atau pilih judi online atau sekedar hal dosa-dosa yang ringan. Kondisi itu mesti ketika kita di ujung tanduk, ya, di ujung tanduk tadi. Nah, kasus yang tadi lihat aja, mudaratnya mana, dilihat sendiri, ya. Apalagi tadi dengan dia manipulasi ada besar kemungkinan ketahuan, ya jangan, ya jangan. Itulah memang kita berada di sistem kehidupannya, sistemnya sistem seperti ini, ya, dan bilang yang tidak diatur dengan syariat, akhirnya itu wajib yang mengatur itu. Ya, sistem-sistem ini mencekram itu, perpajakan, kompeni, urusan kompeni ini. Ya, tadi saya bilang, gak ada dalil untuk bayar pajak dan paham. Yang ada adalah untuk terzolimi. Ya, atau ketika dipajaki pajak gak ikhlas kan? Ikhlas gak? Ikhlas? Enggak. Untuk terzolimi. Ya, orang yang terzolimi itu doanya makbul. Jadi kita ini semua terzolimi. Cuma kita lupa kita itu terzolimi dalam ini. Doanya makbul. Atau doa yang baik-baik buat diri antum. Doain mereka binasa boleh enggak? Orang yang terzolimi itu boleh. Membina boleh ya, bukan dianjurkan. Boleh mendoakan keburukan buat yang terzolimi ini. Boleh. Begitu. Siapa di sini orang-orang itu yang ngambil harta kita, harta untuk paksa lewat cara pajak. Pajak itu bukan di zaman Umar. Kalau di zaman Umar masyarakat di berangkatnya pasukan perang. Kalau sekarang demi apa? Atau udah tahu? Ya, rasa cukup ya. Sudah lewat waktu di Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.